Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel Belum 5 Menit ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang penggunaan dari Kodular Creator, dimana untuk video sebelumnya kita sudah menyimak tentang bagaimana cara membuat project dan juga apa saja yang ada di project Kodular kita. Sekarang berarti kita lanjut untuk membuat sebuah project sederhana ya, supaya nanti kita paham. Kita buatkan sebuah kasus untuk membuat project sederhana, mana intinya itu kita bisa menambahkan komponen, sedikit memodifikasi, kemudian kita juga bisa mengaktifkan salah satu tombol untuk berpindah ke halaman dari Kodular. Oke, kita langsung saja ya lanjutkan. Kemarin kita sudah nyoba nambahin button ya. Ini kita coba hapus dulu ya. Untuk buttonnya kita hapus dulu dari awal. Nah, untuk menghapusnya cukup mudah, cukup kita klik icon tong sampah di sini ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik tombol delete ini, seperti ini, nanti muncul konfirmasi, kita klik tombol delete. Baik, sebelum kita bisa membuat project sederhana dan juga menambahkan komponen-komponen yang ada, kita atur dulu screen-nya ya. Ini kan screen ini nggak bisa dihapus. Ketika kita membuat screen baru, ini akan muncul komponen paten, komponen permanennya gitu kan ya. Kita edit ya, kita edit dulu. Ini nggak bisa diganti nama, nggak bisa dihapus ya. Hanya kita bisa edit propertiesnya. Propertiesnya termasuk nama di bagian layar HP ini nih, yang tulisannya screen 1 ini nih. Ini kita bisa edit. Cara ngeditnya itu seperti apa? Untuk editnya kita bisa atur dulu ya, yang ini. Kita bisa atur screennya yang ada di sini. Ini nggak perlu diklik karena memang sudah aktif seperti ini. Kita arahkan pandangan kita ke sebelah kanan bagian properties. Ini kita bisa atur berbagai macam hal, termasuk color. Tapi saya tidak akan gunakan semuanya karena kita atur beberapa hal saja. Karena saya ingin membuat menunya rapi berada di tengah, berarti kita akan atur pertama bagian alignment horizontalnya dulu ya. Alignment line horizontal ini itu digunakan untuk mengatur perataan secara horizontal atau mendatar atau ke samping. Makanya di sini ada left, center, dan right. Supaya bisa ke tengah, itu kita rubah menjadi center. Dari left berubah menjadi center. Dari left menjadi center. Ini. Kemudian ya, bagian vertikalnya kita ubah juga. Ini sebenarnya opsional sih. Kalau mau dirubah silahkan, kalaupun enggak tidak masalah karena itu tergantung selera untuk desainnya. Kalau saya ingin kita ganti dari top menjadi center supaya nanti kontennya itu berada di tengah. Karena kan satu yang ini ya. Setelah itu background colornya ini biarkan saja putih atau non, itu tidak masalah ya karena biar di clean. Tapi kalau mau diganti juga. Setiap mengganti warna itu wajib di set ya, klik tombol set, karena nanti kalau tidak diklik kalian tidak bisa menekan sesuatu. Semua hal yang ada di Kodular itu kalian tidak bisa tekan karena tombol setnya belum diklik. Lalu kita arahkan ke bawah. Di bawah itu banyak informasi, banyak properties, banyak atribut. Mulai dari ada close screen ya. Close screen kita bisa ganti animasinya seperti apa. Ketika close screen itu berarti ketika aplikasi tutup itu nanti atau halaman ini ditutup, itu akan ada transisi berupa animasi fade, zoom, slide horizontal, vertikal, dan sebagainya. Ada juga screen orientation. Ini maksud dari screen orientation itu kan kita juga tahu ya, apalagi game-game yang kita sedang gunakan itu bisa diputar rotasi layarnya ya, itu juga adanya, maksudnya bisa digunakan di screen orientation. Ada behind, ada full sensor, jadi menggunakan sensor ya kalau dibolak-balik. Kemudian ada landscape, berarti nanti dipaksa landscape aplikasinya atau dipaksa
no sensor ya, tanpa menggunakan sensor. Maksud sensor tuh kayak sensor gyroskopik ya, sensor apalagi ya, proximity atau apa gitu, untuk menggerakkan atau merotasikan si layar dari tampilan HP kita. Kemudian ada potret, ini dipaksa potret. Kalau reverse itu kebalikannya, berarti reverse landscape, reverse portrait, dan sebagainya. Ini banyak, silahkan kalian pilih sesuai dengan. Tapi kalau Bapak, kalau saya itu biarkan saja seperti ini. Atau kalau pengen lebih responsif, kita pilih yang full sensor. Jadi kita pilih full sensor. Kalau pengen yang responsif bisa dibulak balik. Kalau sudah ya, selanjutnya di sini ada title ya. Ini title kita ganti dengan nama, misalnya nama aplikasi kita boleh, atau menu utama juga boleh. Baiknya kita ganti dengan nama menu utama ya. Seperti ini ya. Ini tulisannya sudah berubah ketika diklik bebas ya. Itu nanti di bagian screen-nya juga akan berubah menjadi tulisan yang tadi kita edit. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita sesuaikan lagi yang bagian bawah. Ini kalau mau diisi silahkan, kalaupun enggak masalah. Tapi sepertinya saya cukup dulu. Nah, kalau sudah, ya selanjutnya kita akan tambahkan sebuah komponen. Ya nanti kita rencananya itu akan ada 4 menu ya. Menu untuk menampilkan profil, menu untuk menampilkan website, ada menu untuk menampilkan sosmed atau yang lainnya, dan juga ada menu untuk pengaturan ya. Karena ada 4 untuk contoh kita kali ini, jadi saya akan buat menggunakan button banyak 4. Tapi biar terkesan rapih dan juga biar presisi antara vertikal dan horizontalnya, kita bisa tambahkan ya layout ya, untuk merapikan struktur dari layout atau tata letak yang ada di aplikasi kita. Layout itu ada di mana? Ada di palet layout. Kemudian di layout ini kita klik sehingga terbuka seperti ini. Nanti muncul pilihan. Nah, letak dari layout tersebut yang nanti kita akan gunakan itu adanya di general ya. Kita klik general, nanti akan muncul pilihan di sebelah kanannya ya. Nah, di sini kita pilih ya. Berarti kalau misalnya 4 nih, 1 ini, 2 di sini, kemudian 3, 4 itu berarti secara kasat mata yang utamanya itu atau yang parentnya itu 2 secara vertikal. Berarti kita cari yang vertical arrangement yang ini nih. Kita pilih yang vertical arrangement yang ini. Kita klik tahan dengan menggunakan klik kiri atau menggunakan jari kalau di HP. Lalu tarik ke tengah ini nih. Kita tambahkan ke tengah ini ya, seperti ini. Klik dan lepaskan. Sehingga ini akan berada seperti ini posisinya. Kenapa di sini? Karena tadi screen kita atur center semua, maka ketika ada komponen yang masuk itu akan otomatis menjadi di tengah posisinya. Nah, di sini pun muncul ya, di bagian all komponen ini muncul komponen dari vertical arrangement 1 ya. Ini namanya boleh diganti boleh enggak ya. Oke, kalau misalnya sudah seperti ini, kita sesuaikan supaya lebih mudah dalam memasukkan menu-menunya ya, biar nanti enggak deadlock. Makanya kita atur dulu vertical arrangement ini supaya fill parent atau lebar dari keseluruh sisi atau sudut. Caranya gimana? Di sini kita klik bagian vertikal supaya aktif seperti ini. Nanti arahkan pandangan mata kita ke sebelah kanan. Nanti di bagian properties kita boleh atur, misalnya kalau pengen di tengah, horizontalnya kita jadikan center, kemudian vertikalnya juga kita jadikan center, dan di bagian bawah itu ada height untuk tinggi dan ada width untuk lebar. Supaya ketarik stretch gitu ya, kita pilih yang bagian fill parent sebelah automatic. Kita klik sehingga vertical arrangement kita ditambahkan secara full di layar. Kalau misalnya ingin mengganti backgroundnya boleh ya, di sini ada background color dari vertical arrangement ya.
misalnya pengen biru silahkan, atau kalau misalnya pengen tanpa warna biar bersih itu juga silahkan. Jika seperti itu. Termasuk kalau pengen nambahin background gambar juga silahkan. Terus kalau pengen setiap ujungnya ada sudut-sudutnya itu juga boleh ya. Nah kalau sudah, di sini kita akan coba buat atau tambahkan layout lagi, karena kan di tengahnya itu ada 2 ke samping ya, dan juga di bawahnya ada 2 ke samping, 2 buah menu. Berarti kalau tadi menggunakan vertical arrangement, berarti sekarang kita menggunakan horizontal arrangement, karena kan mendatar ya, untuk menambahkan masing-masing 2 button dari setiap barisnya. Contohnya seperti ini ya. Ini ada horizontal arrangement, kita klik, tarik dan tahan di sini nih. Ini akan nanti otomatis di tengah. Nah, 1. Karena ini untuk mendatar, berarti kita tambahkan 2 horizontal arrangement. Kenapa? Karena kan baris 1 ada 2, baris kedua ada 2. Berarti kita tambahkan horizontal arrangement lagi di bawah kotak yang pertama seperti ini. Nah, sehingga ini akan muncul ya 2 horizontal arrangement. Ini sebetulnya tidak perlu dirapi-rapi, tidak masalah ya. Tapi kalaupun mau dirapi-rapikan untuk ukurannya silahkan, termasuk ini laptopnya ini nggak perlu, karena nanti akan dimasukkan secara otomatis. Kalau sudah tercipta 2 buah horizontal arrangement, ini kalau pengen di backgroundnya dihilangkan juga boleh ya. Tapi sebetulnya jangan dulu biar kelihatan efeknya. Nah, setelah kita menambahkan layout gitu kan ya, kita tambahkan button yang berada di palet bagian user interface. Bagian palet user interface. Kita klik lalu pilih palet dengan komponen button supaya pas diklik itu bisa beralih ke halaman yang lain. Kita klik button ya seperti ini, tarik dan masukkan di kotak ini. Jangan di sini, jangan di sini, dan jangan di sini, tapi di kotak yang ini. Kalau misalnya sudah terlanjur di luar itu gimana? Nah, kalau misalnya sudah terlanjur di luar itu tidak masalah, karena kita bisa drag and drop ya, bisa kita besar geser seperti ini ya, biar nanti lebih rapi. Kita tambahkan dulu ya, kita tambahkan dulu button yang pertama di sini seperti ini. Kemudian kita tambahkan button lagi di sini di sebelahnya seperti ini ya. Supaya bisa seperti itu, pastikan ketika memindahkan itu garis ungunya tidak kelihatan full lebar ya. Kalau misalnya kelihatan full lebar, itu biasanya karena tidak sesuai dengan layout yang kita ingin letakkan. Contohnya gini, ini ya, ini kalau kayak gini berarti di atas, kalau misalnya di sini di bawah, kalau ini di sini berarti di bawahnya lagi. Supaya bisa masuk berarti pastikan seperti ini. Nah, ini dianggapnya masuk ya, coba kita lepaskan. Nah, ini sudah bersebelahan. Nanti kita akan atur untuk ukuran dari menunya ya, nggak mungkin seperti itu. Tapi untuk sekarang kita tambahkan dulu button keempat buttonnya. Kita tambahkan ya seperti ini, kemudian tambahkan lagi button yang keempat sehingga jadi seperti ini. Kalau sudah, ya ini kalau sudah, setiap buttonnya kita sesuaikan supaya lebih presisi dan rapi. Caranya gimana? Seperti biasa ya. Untuk memodifikasi sesuatu kita bisa gunakan properties. Kita bisa gunakan properties. Gitu. Misalnya button 1 kita klik ya. Button 1 kita klik. Nah, ini nih bisa di sini atau bisa klik juga di sini. Kalau sudah, ya kita ganti ya utaratur ya, misalnya mau. Oh ya, karena ini untuk menu jadi kita hapus saja untuk teksnya seperti ini. Ya. Kemudian ukurannya ini nggak boleh otomatis, ya. Widthnya juga sama karena nanti menyesuaikan isi konten. Berarti kita ganti secara permanen, fixed menggunakan angka. Misalnya kita pengen ganti jadi 100, ini juga 100. Ini kenapa muncul PX? PX itu otomatis dari pengaturannya ya. Jadi kita cukup tulisin angkanya saja supaya nanti jadi seperti ini. Kalau sudah, lakukan hal yang sama untuk button 2, button 3 dan seterusnya, gitu ya. Kita tambahkan 100 di sini.
dihapus juga boleh ya, atau mau dikasih gambar juga bisa dengan image. Nah, untuk teksnya itu kosongkan saja karena nanti kita akan ganti menggunakan icon ya. Untuk yang lainnya biarkan juga. Jika seperti itu. Lakukan hal yang sama untuk yang berikutnya. Masuk ini 100 gitu kan ya. Ini juga sama 100 sehingga jadi lebih presisi. Next juga kita hapus. Button 4 juga sama. Kita lakukan hal yang sama untuk memodifikasi dari button yang sehingga ketika sudah selesai nanti akan muncul kotak-kotak sebanyak 4 buah. Nah, ini seperti jendela ya, tapi bukan, itu melainkan button-button yang belum dimodifikasi atributnya ya. Kira-kira seperti ini. Nah, ini karena videonya cukup panjang ya, ada 15 menit, jadi kita cukupkan dulu untuk pertemuan dari video kita kali ini ya, atau part sekarang ya. Berarti nanti minggu depan, mohon maaf, maksudnya di video selanjutnya itu kita akan coba ya ubah dari setiap buttonnya menjadi berwarna atau menjadi bergambar. Jadi untuk pertemuan kali ini, untuk video kali ini saya cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.